Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketika ruh manusia berpisah dari jasadnya, maka terdengarlah beberapa panggilan-panggilan dari langit hingga sampai jasad manusia itu dikuburkan. Panggilan-panggilan seperti apakah yang datang dari langit itu? Dan mengapa ada panggilan sewaktu ruh manusia berpisah dari jasadnya? Saudaraku yang dirahmati Allah, mari tonton video ini agar menambah ilmu dan tidak salah dalam mengamalkan Islam. Diceritakan dalam kitab Daqaiqul Akhbar yang diterangkan dalam suatu hadis, ketika ruh manusia berpisah dengan jasadnya, maka terdengarlah 3 panggilan dari langit. Panggilan itu berkata, "Hai anak cucu Adam, apakah engkau meninggalkan dunia atau dunia yang meninggalkan engkau? Apakah engkau yang mengumpulkan dunia atau dunia yang mengumpulkan engkau? Apa engkau yang membunuh dunia ataukah dunia yang membunuh engkau?" Dan ketika jenazah manusia hendak dimandikan, maka terdengar kembali 3 panggilan dari langit. Panggilan itu berkata, "Wahai anak cucu Adam, di manakah badanmu yang dulu kuat, dan mengapa sekarang engkau menjadi lemah? Manakah suaramu yang lantang dahulu, dan apakah sekarang yang membuatmu menjadi diam? Dan mana para kekasihmu hingga engkau sekarang dalam kesusahan?" Saudaraku yang dirahmati Allah, ketika jenazah selesai dimandikan dan diletakkan di atas kain kafan, maka terdengar kembali 3 panggilan dari langit. Panggilan itu berkata, "Wahai anak cucu Adam, engkau hendak berpergian jauh. Perbekalan apa yang akan engkau bawa? Engkau akan keluar dari rumahmu dan takkan pernah lagi kembali. Engkau akan menaiki seekor kuda yang tidak pernah engkau naiki sebelumnya, dan selama-lamanya. Engkau akan kembali ke sebuah rumah yang penuh dengan kesusahan." Ketika jenazah atau mayat hendak dimasukkan ke dalam keranda, maka terdengar kembali 3 panggilan dari langit. Panggilan itu berkata, "Wahai anak cucu Adam, berbahagialah engkau jika engkau termasuk golongan orang yang bertaubat, dan berbahagialah engkau jika amal ibadahmu termasuk amal-amal yang baik, dan berbahagialah engkau jika berteman dalam ridha Allah. Akan tetapi celakalah engkau jika engkau berteman dengan murka Allah." Saudaraku yang dirahmati Allah, ketika jenazah atau mayat diletakkan untuk disolatkan, maka terdengar kembali 3 seruan dari langit. Dan seruan itu berkata, "Wahai anak cucu Adam, semua amal perbuatanmu akan diperlihatkan. Jika amal perbuatanmu baik, maka terlihatlah kebaikan itu. Jika amal perbuatanmu buruk, maka terlihatlah keburukan itu." Ketika mayat atau jenazah diletakkan di pinggir kuburan, terdengar kembali 3 panggilan dari langit. Panggilan itu berkata, "Wahai anak cucu Adam, apakah engkau telah menyiapkan bekal ketika di dunia dulu untuk bekal hidup di tempat yang sunyi ini? Apakah engkau telah membawa kekayaan untuk persiapan kemiskinan di tempat ini? Dan cahaya seperti apa yang engkau bawa untuk menerangi tempat yang gelap ini?" Dan ketika jenazah atau mayat diletakkan di liang lahat, maka terdengar kembali 3 seruan dari langit. Dan seruan itu berkata, "Wahai anak cucu Adam, dulu engkau tertawa riang di atasku, dan kini engkau menangis terseduh di dalamku. Dulu engkau bersukaria di atasku,
dan kini engkau bersedih di dalamku. Dulu engkau selalu berbicara di atasku, dan sekarang engkau terdiam di dalamku. Ketika orang-orang yang mengantarkan jenazah pulang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai hambaku, sekarang engkau tinggal seorang diri, tanpa teman yang menemanimu di dalam gelapnya kubur ini. Sungguh engkau telah bermaksiat dan durhaka kepadaku demi mereka, istri dan anak-anakmu. Sedangkan aku sangat berbelas kasih kepadamu, memberimu suatu rahmat yang mengherankan semua makhluk, dan aku sangat menyayangimu melebihi dari kasih sayang seorang ibu kepada anaknya." Saudaraku yang dirahmati Allah, di dalam sebuah hadis diceritakan bahwa kubur itu setiap hari memanggil dengan 3 kali seruan, dan seruan itu berkata, "Aku ini adalah rumahnya orang sendirian, rumah duka cita, rumah kalajengking dan rumah ular. Aku adalah rumah kegelapan. Aku adalah rumah ulat, dan apa persiapanmu sebelum memasukiku?" Dan ada lagi yang meriwayatkan bahwa alam kubur itu memanggil 5 kali setiap harinya dengan panggilan, "Aku adalah tempat yang sunyi, maka ramaikanlah aku dengan bacaan Al-Quran. Aku adalah rumah yang gelap, maka terangilah aku dengan salat malam. Aku adalah rumah tanah, maka buatlah alas, yaitu amal yang soleh. Aku adalah rumah ular yang berbisa, maka bawalah penawarnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, dan tetesan air mata ketakutan kepada Allah. Aku adalah rumah tempat mungkar dan nangkir bertanya, maka perbanyaklah mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Saudaraku, semua ini adalah hal yang harus kita ketahui, sehingga akan menjadikan muhasabah dalam kehidupan sehari-hari untuk lebih baik lagi dalam melakukan amal ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Semua makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan mati, dan setelah mati masih ada kehidupan lagi, yaitu kehidupan akhirat yang kekal abadi. Mari mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan akhirat. Jangan sampai di alam akhirat nanti kita akan mendapat siksaan yang kekal dan abadi yang tiada henti-hentinya. Semoga kita semua tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.